Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoratanisa Inayatillah dari kelas D 2019, NIM D1A019209. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika tentang distribusi frekuensi. Di sini saya akan membahas distribusi frekuensi. Pembahasannya ada 3, yaitu variabel, tabel distribusi, dan penyajian grafik. Materi yang pertama yaitu variabel. Variabel adalah gejala yang menunjukkan variasi dalam jenis maupun dalam tingkatan. Sedangkan gejala adalah semua objek yang menjadi sasaran dalam penelitian. Gejala di sini ada 2 macam, yaitu gejala diskrit dan gejala kontinu. Gejala diskrit adalah gejala yang hanya dapat dibagi menurut jenisnya. Sedangkan gejala kontinu adalah gejala yang dapat digolongkan menurut tingkatan besar kecilnya. Lalu, angka-angka yang melekat pada variabel diskrit itu namanya angka kualitatif. Sedangkan angka yang melekat pada variabel kontinu itu namanya angka kuantitatif. Nah, contoh dari angka kualitatif itu misalnya pada suatu kelas terdapat 45 orang wanita dan 123 orang laki-laki. Sedangkan contoh dari angka kuantitatif misalnya seseorang yang memiliki IQ 110 dan seseorang yang mendapatkan nilai matematika 78. Yang kedua ada tabel distribusi. Tabel distribusi frekuensi adalah suatu penyajian dalam bentuk tabel berisi data yang telah dikelompokkan. Nah, di sini ada contoh tabel dari data ukuran tinggi badan dari 40 siswa SMA B. Bila menghadapi data yang besar, seorang peneliti biasanya membagi data ke dalam kelas-kelas tertentu dan menghitung jumlah individu yang termasuk dalam tiap-tiap kelas tersebut. Lalu data tersebut diurutkan dari mulai yang terkecil hingga terbesar. Nah, di sini saya akan membahas jumlah kelas. Jumlah kelas adalah banyaknya kelas dalam distribusi frekuensi. Gimana sih cara menghitungnya jumlah kelas? Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. K sendiri adalah jumlah kelas, N adalah jumlah data. Cara menghitungnya, dari data sebelumnya kan diperoleh N-nya itu ada 40. Maka tinggal dimasukkan K sama dengan 1 plus 3,3 log 40. Maka K sama dengan 1 plus 5,2867. K sama dengan 6,2867 atau bisa dibulatkan menjadi K sama dengan 6. Selanjutnya interval kelas dan batas kelas. Batas kelas adalah nilai batas dari tiap kelas pada sebuah distribusi frekuensi yang digunakan untuk memasukkan angka-angka hasil penelitian ke dalam kelas yang sesuai. Tiap kelas dari distribusi frekuensi itu memiliki batas kelas, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Pada batas kelas itu memiliki tepi kelas, yaitu ada tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Cara menghitung tepi kelas bawah, yaitu batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi kelas atas itu batas atas ditambah 0,5. Selanjutnya, interval kelas atau panjang kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Rumus untuk menghitung interval kelas yaitu I sama dengan R per K. I sendiri adalah interval kelas, R-nya itu rank, K itu banyak kelas yang telah dibuat. Cara menghitung rank itu data terbesar dikurangi data terkecil. Selanjutnya ada titik tengah interval kelas atau nilai tengah kelas, adalah nilai yang terletak di tengah-tengah kelas. Cara menghitungnya, titik tengah sama dengan nilai batas bawah A kelas ditambah nilai batas atas kelas dibagi 2. Contohnya, misal dalam suatu kelas, itu titik batas bawah kelasnya 141, sedangkan batas atas kelasnya ada 149. Lalu 141 ditambah 149 dibagi 2, yaitu 145. Jadi titik tengah interval kelasnya
yaitu 145. Nah, di sini didapatkan tabel distribusi frekuensinya dari data-data ukuran tinggi badan 40 siswa SMA-B. Dapat dilihat sebagai berikut. Materi yang ketiga yaitu penyajian grafik. Di sini ada histogram. Nah, histogram merupakan bagian dari grafik batang di mana skala horizontal mewakili nilai-nilai dalam data kelas dan skala vertikal mewakili nilai frekuensinya. Nah, gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, poligon frekuensi. Poligon frekuensi menggunakan segmen garis yang terhubung ke titik yang terletak tepat di atas nilai-nilai titik tengah kelas. Jadi, kalau poligon frekuensi itu titiknya tuh tengah-tengah kelasnya gitu. Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Contoh dari distribusi frekuensi, di sini disajikan data berat badan pada suatu desa. Datanya sebagai berikut. Lalu, data tersebut diurutkan dari mulai yang terkecil hingga terbesar. Nah, yang selanjutnya menghitung jumlah kelas. Menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N-nya adalah 80. Jadi tinggal dimasukkan. K sama dengan 1 plus 3,3 log 80. K sama dengan 1 plus 6,28. K sama dengan 7,28. Jadi dibulatkan menjadi 7. Yang kedua, menghitung interval kelas, yaitu I sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelas. Nilai tertinggi dari data yang tadi disediakan itu ada 107 dan nilai terendahnya 40. Jadi tinggal dimasukkan 107 dikurangi 40 dibagi 7 menghasilkan 9,57. Jadi interval kelasnya ada 10. Lalu dihasilkan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, ini ada gambar histogram dari data yang tadi. Lalu ini gambar poligon frekuensinya. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.